Perkenalkan, nama saya Charles, Nama saya Jonathan Almer. dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas How to understand God. ya teman-teman, seperti judulnya sudah tertera untuk video kali ini, yaitu mengenai pertanyaan yang berbunyi, apakah kita dapat memahami Allah? Apakah kita sebagai manusia dapat mengenali lebih dalam eksistensi Allah yang kita percaya? Ia adalah yang suci, Ia adalah yang kudus, Ia adalah yang penuh kemuliaan, dan Ia adalah sang pemilik kehidupan ini. Ya, teman-teman, pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang cukup lumrah dipertanyakan dan diperbincangkan di dalam komunitas beriman, yaitu gereja. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai Allah dan siapa itu Allah, perlu kita ketahui bahwa memahami Allah melalui akal budi manusia memang sangatlah terbatas. Dan ketika kita melampaui batas itu menjadi sebuah hal yang mustahil. Hal itu dikarenakan manusia adalah manusia yang memang manusia dengan penuh kefanaannya. Dan di dalam kefanaannya itulah yang membuat manusia terbatas untuk memahami Allah. Allah yang melampaui segala akal dan seluruh ciptaannya sendiri. Ya, sebelum saya lanjut lebih dalam, kita perlu mengetahui apa dan siapa itu Allah, dan dari mana kita bisa mengenal Allah. Ya, tentu saja cara kita sebagai manusia untuk mengenal Allah, salah satunya cara yang efektif adalah membaca kitab suci. Dengan membaca kitab suci, kita dapat mengenal Allah. Ketika kita tidak pernah membaca kitab suci, disitulah kita juga tidak akan pernah mengenal Allah. Ya, dalam kitab suci perjanjian lama, terutama dalam kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, di situ Allah menyatakan dan memperkenalkan dirinya sebagai eksistensi yang kekal, dan Ia juga akan selalu hadir dalam waktu atau keadaan yang Ia kehendaki sendiri. Sebab memang Allah tidak bisa dibatasi oleh kehendak apapun atau wahyu tertentu. Nah, dengan demikian jika kita memahami Allah dengan kacamata perjanjian baru, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah sangat nyata melekatkan dirinya dalam bentuk kemanusiaan, agar Allah juga dapat hidup berdampingan dengan manusia yang penuh dengan kefanaan itu dalam pribadi Yesus Kristus sebagai penyelamat dan sebagai jembatan antara Allah dan manusia. Dan dapat dikatakan juga, jika kita memahami Allah dengan kacamata perjanjian lama, Ia merupakan Allah yang transenden, Allah yang penuh dengan misteri, Allah yang terlihat sangat jauh, Allah yang sulit dimengerti. Namun di dalam perjanjian baru, Ia mewujudkan diri pada imanesinya. Artinya, Yesus Kristus yang adalah Allah, yang adalah anak Allah, yang adalah juru selamat, merupakan Allah yang berdampingan dengan seluruh ciptaan, Allah yang merangkul seluruh ciptaan, dan Allah yang hadir di tengah-tengah kefanaan manusia itu. Teman-teman, berdasarkan tafsiran kitab suci, dapat disimpulkan bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari segala kehidupan. Karena melalui Dia, Allah menciptakan seluruh rangkaian kehidupan ini. Karena Yesus Kristus sendiri adalah firman Allah. Karena di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi melalui firman-Nya, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Ya, pemahaman ini telah mempengaruhi paradigma gereja purba mengenai kodrat ketuhanan Yesus atau relasi antara keilahian dan kemanusiaan Yesus yang digumuli oleh gereja purba, dan membuktikannya melalui catatan-catatan Injil, membuat dalam perjanjian lama, dan gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus seperti Kristus, Mesias, anak Allah, juru selamat, dan anak manusia. Nah, untuk gelar ketuhanan Yesus sendiri menjadi pernyataan yang kontroversi, krusial, dan memang lumrah diperbincangkan dalam gereja purba. Tapi gereja purba berusaha untuk membuktikan keilahian Yesus melalui catatan Injil seperti yang tadi saya bilang, dan surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat
di Korintus dan Galatia, terutama dengan mengacu pada karya penyalipan dan bukti kebangkitan Yesus, karena melalui karya penyalipan, terutama kebangkitan, Yesus dibuktikan sebagai Allah yang melawan maut dan jembatan antara manusia dan Allah. Ya, pada mulanya gereja purba banyak sekali menghadapi berbagai tantangan ya teman-teman. Salah satunya soal kebudayaan. Kebudayaan itu sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat, terutama jemaat pada saat itu. Ya, kebudayaan itu yang saya maksudkan adalah kebudayaan Helenisme yang berkembang pada masa gereja purba dan mereka berkelindan. Dan kebudayaan Helenisme ini sangat mempengaruhi ajaran tentang alam menurut iman Kristen. Dan kebudayaan Helenisme atau Helenisme dalam kekristenan itu masih bisa kita lihat pada pemikiran teolog-teolog Kristen. Kemudian salah satunya adalah Santo Agustinus dari Hippo yang mengatakan bahwa Allah adalah sebagai bonum solum simplex atau sumum bonum, yaitu Allah yang punya kebaikan belaka dan memiliki kebaikan yang mengatasi segala ciptaan atau seluruh dunia ini. Dan selain Agustinus ada juga Santo Thomas Aquinas yang memiliki pendapatnya sendiri, yaitu mengenai Allah sebagai Allah yang kosmologis, yang artinya segala yang bergerak di dunia ini atau seluruh alam semesta ini disebabkan oleh rantai penyebab awal atau yang kita sebut causa prima. Nah teman-teman, dari berbagai kompleksitas penjelasan mengenai Allah ini, apakah kita masih bisa memahami Allah? Nah, kita masuk kepada cara agar memahami Allah. Dalam kehidupan kita sering mendengarkan percakapan-percakapan, atau kitalah yang mempercakapkan tentang Tuhan. Dan jika seseorang sedang berbicara tentang Tuhan, maka itu adalah teologi. Tidak hanya sekedar berbicara tentang Tuhan, namun juga berbicara kepada Tuhan, itu adalah teologi. Pada zaman modern ini, banyak masalah-masalah yang muncul ketika membahas tentang Tuhan. Tidak sedikit orang-orang yang mengkritik tentang doktrin dari kekristenan, salah satunya adalah Allah Trinitas. Nah, dalam hal ini bagaimana kita memahami serta mengenal Allah? Terdapat sumber-sumber yang akan membantu kita dalam memahami dan mengenal Allah. Salah satunya adalah Alkitab. Menurut John Macquarie dalam karyanya Principles of Christian Theology, sumber-sumber teologi adalah faktor dari pembentukan teologi seseorang. Ia berpendapat bahwa terdapat 6 sumber teologi, yaitu pengalaman, penyataan, Alkitab, tradisi, kebudayaan, dan akal budi. Nah, di sisi lain, dalam tradisi Wesleyan menggunakan istilah theological quadrilateral, yaitu persegi empat teologis, yang juga mempunyai banyak sekali kemiripan dengan John Macquarie, yaitu dia hanya mengambil 4, yaitu Alkitab, tradisi, pengalaman, dan akal budi. Sebagai contoh, dalam teologi karismatik, mereka lebih menggunakan sumber pengalaman, yaitu pengalaman spiritualitas mereka. Namun bukan berarti sumber-sumber lain mereka tidak gunakan. Mereka hanya menekankan pada pengalaman. Dalam perspektif teologi multitekstual yang diusulkan oleh Joas Adi Prasetya dalam karyanya Teologi Sistematika Konstruktif, yaitu apapun dapat menjadi sumber berteologi setiap orang, selama sumber-sumber tersebut dapat membantu dan bermanfaat bagi proses berteologi. Sehingga banyak sekali cara agar kita dapat memahami Allah. Akan tetapi, sebagian besar bagi Kristus, sumber yang menjadi landasan dalam memahami Allah adalah Alkitab dan tradisi Kristen. Kedua sumber tersebut sudah menjadi sebuah elemen bagi kekristenan. Ketika membaca sebuah Alkitab, terdapat pendekatan-pendekatan yang harus diperhatikan dalam membacanya menurut Migliore, yaitu
Pertama, Alkitab dipahami sebagai tulisan suci atau supranatural origin. Pendekatan tersebut muncul sebagai upaya gereja untuk mempertahankan imannya dari dunia yang modern. Nah, pendekatan tersebut memahami bahwa setiap ayat, bab, dan semuanya berasal dari Allah. Dengan demikian, Allah menuntut manusia untuk menulis sebuah teks melalui kuasa Roh Kudus, sehingga penulis tersebut menjadi saksi atas firman Allah. Tujuan dari cara berpikir tersebut ini adalah baik, namun akan muncul masalah, yaitu pertama, tidak adanya penafsiran. Permasalahan tersebut muncul karena semua tulisan yang berada di dalam Alkitab merupakan milik Allah, sehingga apa yang tertulis itulah yang harus diucapkan dan tidak boleh diganti-ganti. Lalu muncul masalah lain, yaitu kesempurnaan dalam teks. Dengan kata lain bahwa teks tersebut sudah sempurna, sehingga semua yang ada pada teks tersebut adalah benar. Nah, ini akan menimbulkan kritik-kritik dari pendekatan tersebut. Lalu yang kedua adalah Alkitab dipahami sebagai teks historis atau historical source. Hal tersebut dapat mempermudah seseorang dalam memahami teks karena berdasarkan historis dan pernah terjadi. Akan tetapi, pemaknaan dalam sebuah teks hanya sekedar dipahami sebagai historis atau sejarah dan tidak merujuk kepada pemaknaan spiritual. Lalu yang ketiga, Alkitab dipahami sebagai agama klasik atau religious classic. Pemahaman tersebut sangat populer di dalam pendidikan teologi. Bagi sebuah komunitas Kristen, mereka percaya bahwa Alkitab tidak hanya sekedar tulisan, namun menegaskan karya keselamatan Allah bagi dunia. Dengan kata lain, seseorang tidak memfokuskan pada cerita keselamatan Allah dalam Injil, namun tertuju pada karya keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang hadir pada saat ini. Lalu yang keempat adalah Alkitab dipahami sebagai renungan atau private devotional text. Pemahaman ini juga hampir sama dengan religious classic, namun lebih kepada individu. Pendekatan ini menekankan pada makna secara individu, sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh teks dari Alkitab menjadi hal yang penting bagi iman seseorang. Sehingga dalam kata lain, pesan dari sebuah teks atau pesan dari sebuah cerita yang terdapat pada Injil atau cerita-cerita dalam Alkitab itu menjadi hal yang penting. Lalu kita masuk pada teologi yang majemuk. Setiap orang pasti memiliki pemahaman teologi masing-masing, dan setiap pemahaman yang dikemukakan oleh seorang teolog pasti mendapat kritik atau tidak sempurna. Jos Adipastia mengatakan kemajemukan teologi patut dirayakan. Sebagai sebuah karya di dalam kekristenan, ia tidak perlu ditanggapi dengan sikap ketakutan bahwa terjadi banyak penyimpangan atas kebenaran Kristiani. Dengan kata lain, kita harus bangga, kita harus merayakan perbedaan-perbedaan dari setiap sudut pandang teologi seseorang. Karena hal itulah kita sama-sama dapat memahami Allah. Nah, kita masuk pada bagian kesimpulan. Allah memahami manusia sepenuhnya, namun manusia belum tentu memahami Allah sepenuhnya, sehingga manusia harus terlebih dahulu mengenal Allah. Iman merupakan hal yang penting bagi kita umat Kristen. Karena iman, kita dapat mengenal Allah. Banyak sumber-sumber yang dapat membantu kita dalam menumbuhkan iman. Sebagai umat Kristen, kita tidak akan terlepas dari yang namanya Alkitab dan tradisi. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan pendekatan-pendekatan dalam Alkitab, karena hal itu akan berdampak bagi pola pikir dan proses pertumbuhan iman kita. Tidak semua orang yang hanya menggunakan Alkitab, maka iman mereka akan tumbuh, sehingga setiap orang memiliki sumber-sumber lainnya untuk menumbuhkan iman mereka. Oleh karena itu,
Semakin bertumbuh iman seorang, maka semakin orang itu mengenal Allah dan memahaminya. Akan tetapi, tidak semudah itu. Dalam memahami Allah, dibutuhkan proses yang panjang dan lama untuk memahami Allah. Namun dalam proses itulah Allah selalu beserta kita.